Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi di channel Cuti Nalar. Pembahasan kali ini Kiai Imaduddin akan membuat Kiai Qurtubi geleng-geleng kepala karena Kiai Imaduddin akan menjawab kemarin tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Dituduh mencela, dituduh fitnah, dituduh wahabi dan lain sebagainya. Lalu yang ke-8 ini Kiai Imaduddin akan menjawab dengan keren sekali. Baik, saya akan bacakan lafadznya kultu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman buka kitabnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharini ajmain amin. Naam, kata Kiai Imaduddin, qultu ana fi i'anatul akhyar. Ya, saya yang berkata dalam kitab i'anatul akhyar. Fa indi kullu manqulin min ulama iba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadailin nasabi asyarif. Di lafaz ini nih yang dikonter oleh Kiai Qurtubi dalam kitab I'anatul Akhyar. Kiai Imad menulis fa in bi kullu manqul min ulama iba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadailin nasabi asyarif. Nah, kemudian ditulislah lafaz ini di dalam kitab Ihyaul Mautnya menuklir Kiai Qurtubi, lalu ditulis lagi dalam kitab Al-Ma'arif wal Dunia untuk mengkanter ucapan Kiai Qurtubi. Maka di sisiku, menurutku, setiap nukilan dari para ulama-ulama Ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim, tentang sejarah mereka dan nasab mereka, wa ma yata'allaqu bi fadailin nasabi asyarif, dan sesuatu yang berkaitan, yang berkorelasi dengan keutamaan nasab yang mulia, muttahamun bil kadzab, itu tertuduh ya mengerjakan suatu kebohongan. Ya akhi, wahai saudaraku. Nah, apa kata Kiai Imad? Qauli hadza muwafiqun lil waqi'. Ucapan ini sesuai dengan kenyataan. Bakasirun min maqulatil ulama Ba'alawi, banyak banget dari nukilan-nukilan para ulama Ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadailin nasabi asyarif, tentang sejarah mereka dan nasab mereka dan apa yang berkaitan, berkorelasi dengan keutamaan nasab syarif yang mulia tadi. Mukhalifun lil waqi', kata Kiai Imad, mereka semua bertentangan dengan kenyataan. Famin amsilati makana fi kitabil burqah al-musyiqah, maka dari contoh-contoh ada dalam kitab Al-Burqah Musyiqah nyatanya, seperti Ali bin Abi Sakron bin Abi Bakri Sakron milik Ali bin Abi Bakar al-Sakron, wafat pada tahun 985 Hijriah. Idda'a fihi bi anna Ibnu Samrah qad athbata nasab Alawi, mengklaim di dalamnya bahwa Ibnu Samrah sungguh telah menetapkan nasab Alawi. Falamma raja'tu ila dzalikal kitab lam ajid fihi, maka ketika saya, kata Kiai Imaduddin, merujuk kepada kitab, tidak aku menemukannya di dalamnya. Aku lam ajid fihi, aku tidak menemukan di dalamnya ketika aku mengerocek, membaca dan meneliti kitab tersebut. Wa min hamakana fi kitab Rawdah al-Jali, dan diantaranya juga saya mencari dalam kitab Rawdah al-Jali min anna Mus'ab az-Zubairi, bahwa Mus'ab bin Zubair yang wafat pada tahun 236 Hijriah, wa Abu Nasri al-Bukhari, dan Abu Nasr al-Bukhari wafat pada tahun 398 Hijriah, qad athbata Abdullah ibn Ali Ahmad bin Isa, sungguh telah menetapkan Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Walakin, akan tetapi, kata Kiai Imad, lamma raja'tu ila kitabihima, ketika saya kembali menelaah kedua kitab mereka, Nasabi Quraisyin wa sirri silsilati al-alawiyah, nasab Quraisy dan syiru silsilah alawiyah, lam ajid dzalika fihima, aku tidak menemukan hal itu semua di dalamnya, di kedua kitab tersebut. Wa min hamakana fi kitabil Husam al-Maslul atau al-Hisami al-Maslul, dan di antara juga ada dalam kitab al-Hisam al-Maslul bi anna Ibnu Hajar al-Haytami afta bi tarjih syarafin nasabi ala syarafin ilmi, bahwa Ibnu Hajar al-Haytami telah berfatwa dengan mengunggulkan kemuliaan nasab atas kemuliaan ilmu. Falamma raja'tu ila kitabi fatawa lam ajid dzalika, kata Kiai Imad, maka ketika aku kembali ke kitab fatwanya, aku tidak menemukan hal itu. Bal qala aksar dzalik, bahkan dia berkata kebalikannya dari itu, yakni anna syarifa ibn al-jahil la yukaffi bin ta'alim ghairi syarif, bahwa seseorang syarif, anak orang bodoh, tidak sebanding dengan putri orang alim yang bukan syarif. Wa nasu al-kamilu fi fatawa Ibnu Hajar al-Haytami kama yali, dan teks lengkap dalam fatwa Ibnu Hajar al-Haytami adalah sebagai berikut, kata Kiai Imad. Wa su'ila ani syarifi ibnil jahil, dan ditanya tentang syarif, anak yang bodoh, hal yakunu kuf'an li binti alimin ghairi syarif amla, apakah dia sekufu untuk putri orang yang alim yang bukan syarif atau tidak. Wal alimu ibnul jahil, dan orang alim anak orang bodoh. Hal huwa kuf'un li jahilati binti alimin amla, apakah dia
sekufu dengan wanita bodoh, putri alim atau tidak. Fa ajaba bi annahu la taqafu fil mas'alati bi afsafmiha. Maka dia menjawab bahwa tidak ada kesetaraan dalam masalah ini dalam semua bentuknya. Li anna ba'dal khisali la yuqabilu bi ba'din. Karena sebagian sifat tidak bisa dibandingkan dengan sebagian lainnya. Bala budda min istiwa'i zawjaini wa abaihima. Bahkan harus adanya kesetaraan antara pasangan dan ayah keduanya. Bisa iril awsaf allati tushtaratu fil kafa'ah, dalam seluruh sifat yang disyaratkan dalam kesetaraan, yakni sekufu, teman-teman. Ban min jihati zawjaini wa abaihima, dari sisi pasangan dan orang tua mereka. Inilah jawaban Kiai Imaduddin masalah mangkul ucapan beliau yang dinukil oleh Kiai Qurtubi, dibalas lagi dan dijelaskan lagi oleh Kiai Imad, seperti itu. Waman aroda ayyajidal amsilata, dan siapa yang ingin menambah contoh-contohnya, masih banyak faliarji kitabi, maka hendaklah merujuk kitabku Kasful Fadihah al-Ilmiyah fin Nasabi wa Tarikh Ba'alawi. Itu judul kitabnya, itu karya Kiai Imad ya, Kasful Fadihah al-Ilmiyah fin Nasabi Tarikh wal Ba'alawi. Bisa kalian baca teman-teman ya kitabnya. Qultu, aku berkata, hadza kalamun fihi talbisun wa tamwih. Ini perkataan di dalamnya ada penyesatan dan pengkaburan. Ana dzakartu isma syair wa dzakartu kalimat syairihi. Aku telah menyebut nama penyair dan aku sebut kata-kata syairnya. Kemarin kan Kiai Imad ada satu syairan kan. Beliau menulis syairan kemudian dikonter oleh siapa? Oleh Kiai Qurtubi. Kiai Qurtubi katanya ini enggak ditemukan di syair siapa dan milik siapa. Ternyata kata Kiai Imad ada, cuma kamunya saja Kiai Qurtubi kurang literasi gitu kan, kurang banyak baca. Ana dzakartu isma syair, kata Kiai Imad, wa dzakartu kalimat syairihi. Aku telah menyebut nama penyair dan aku sebut kata-kata syairnya. Asyairu wa al-Hajj Roma Irama. Penyairnya adalah Bang Haji Roma Irama min dzurriyyati Sultan Hasanuddin Banten, dari keturunan Sultan Hasanuddin Banten. Nasabuhu lahu masyhurun indana mungdu qadim. Nasabnya baginya masyhur di kalangan kami sejak lama. Lakaman intasabalahu hadisan fi ghairi qarinah, tidak seperti orang yang mengaku bernasab kepadanya belakangan tanpa adanya bukti. Wa kalimatu syirihi, ya, dan kata-kata syairnya adalah la qimata lil jasad idaqu bidaturru wal waladu wa zauja la yardoyani ba'du bil istima ilaih, dan seterusnya. Kata-kata syair itu tidak ada nilai bagi jasad jika dicabut ruh. Anak dan istri tidak rela lagi untuk bersama. Nyanyian Roma Irama. Jadi jawaban Kiai Qurtubi itu dijawabnya dengan syairan Kiai Imad dengan lagam Roma Irama, dengan lagu Bang Haji Roma Irama. Fahada mungkirul maut, maka ini pengingat akan kematian. Wahada ahsanu min qauli ba'di Ba'alawi fi manabirihim, dan ini lebih baik dari perkataan sebagian Ba'alawi di mimbar-mimbar mereka. Minha, di antaranya, anna wahida min Ba'alawi afdalun min sab'ina aliman min ghairi Ba'alawi, bahwa satu dari Ba'alawi lebih utama daripada 70 ulama dari selain Ba'alawi, teman-teman ria. Wa minha, dan di antaranya, annal faqihah al-muqaddam arja ila sama'i sab'ina marrah, bahwa al-faqih al-muqaddam naik ke langit 70 kali. Wa minha, dan diantaranya lagi perkataannya, na'lu Ba'alawi afdalu min imamah al-ulama, sandal Ba'alawi lebih mulia daripada saban para ulama. Wa minha, dan diantaranya, anal majnuna min Ba'alawi kana waliyan, bahwa orang gila dari kalangan Ba'alawi adalah seorang wali. Wa ma fi amsalihah, dan apa saja semisal hal-hal itu semua. Wa amma qauli sab'ina habiban famajajun litaksir, kata Kiai Imad. Adapun ucapanku 70 habib, maka itu majaz, hanya kiasan untuk memperbanyak ungkapan saja, bukan literal. Qultu, aku berkata, kalamuka tawilun mumailun walakin laisa fihi dalilun wa syarakta isma imamina wa qudwatina asy-Syaikh Hasyim Asy'ari lihujumina ma'anna ka la tutabi'uhu fi aktsari ta'alimihi. Ucapanmu terlalu panjang, kata Kiai Imad, mumilun, dan membosankan, tetapi tidak mengandung satu dalil pun. Engkau mencatut nama imam panutan kami, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, untuk menyerang kami, padahal engkau sendiri tidak mengikuti sebagian besar ajarannya. Akhadta min aqwalihi ma aradta an ta'khudha dir'an lihawaka bal qad fasha 'inda nasi annaka qulta 'ala ulama'ina an-nahdiyyin biqaulika bihim la yaliqu bihim wa qaulika 'ala waliyillahi wa habibih Syekh Abdurrahman Wahid Jombang radhiyallahu ta'ala anhu biqauli khasanin haitsu la tansahu wa qauluka 'ala waliyillahi wa habibi Syekh Ma'ruf Amin Kresek radhiyallahu ta'ala anhu bihi haitsu la tagfiruhu wa qauluka 'ala waliyillahi wa habibi Syekh Said Akil Sirot
radhiyallahu taala anhu haitsu la tudkhiluhu, ya kan, engkau itu telah mencatut nama Mbah Hashim dan menuduh saya, padahal kamu sendiri pernah mengambil sebagai ucapan beliau untuk menjadikannya tameng, bahwa nafsumu bahkan telah tersebar di masyarakat bahwa engkau pernah mengatakan hal buruk tentang para ulama Nahdlatul Ulama kami dengan perkataan yang tidak pantas, seperti ucapanmu kepada waliullah, seperti Mbak Gus Dur, ya kan, semoga Allah meridhoinya, dengan kata-kata kasar yang tidak kami akan lupakan, kata Kiai Imad. Dan ucapanmu kepada Kiai Ma'ruf Amin Al-Bantani, pernah kamu melontarkan ucapan-ucapan yang jelek kepada Kiai Ma'ruf Amin dengan tuduhan yang tidak terlupakan, dan ucapanmu kepada Kiai Sa'kil Akhil Syirat yang telah menyakiti orang-orang NU semua. Nah, itu semua kamu nggak mewakili. Seandainya Mbah Hashim tahu, pasti Mbah Hashim akan marah tentang hal itu. Tapi kamu menuduhku dengan kaul Mbah Hashim. Ini kan aneh, kata Kiai Imad. Atayakunu taqayyunan haqiqiyan min mislika idza kana hayyan fi zamani Syekh Hashim Asy'ari fala yutabi'uhu bal la yub'iduhu ay yasdura minka qaulun mislu wa qaulika ala man qad dzakartuh. Aku benar-benar yakin, kata Kiai Imad, bahwa orang sepertimu Kiai Qurtubi jika hidup di zaman Mbah Hashim Asy'ari, niscaya engkau tidak akan mengikutinya. Bahkan bukan mustahil akan keluar darimu ucapan seperti yang kau lontarkan kepada para ulama yang telah kesebutkan tadi. Raja'na ila man nahnu bi saddadihi aina daliluka ya akhi fi wujubi mahabbati dzurriyyatin nabiyyi al-mawjudina al-an salihina kana aw fusuqan. Sekarang mari kita kembali pada topik kita. Wahai saudaraku, mana dalilmu atas wajibnya mencintai keturunan Nabi yang hidup saat ini, baik mereka yang soleh ataupun aufsaqan atau yang fasik? Ya akhi, kata Kiai Imad, la ajidu bi khususiyati wujubi mahabbati dzurriyyati Rasulillahi dalilan wa kadzalika bi hurmati al-bughdi bi dzulmi kharaja min ahadihim. Wahai saudaraku, aku tidak menemukan dalil yang secara khusus mewajibkan mencintai keturunan Rasul. Demikian juga tidak ada dalil yang mengharamkan, kata Imam, tidak ada juga dalil yang mengharamkan membenci mereka bila ada kezaliman yang keluar dari salah satu dari mereka. Di annahu idza kanatul mahabbah idawatihim wajibatan fa yajibu alaina an nuhibbahum walau kanu ala masyiyati wa dzulmin. Sebab jika cinta kepada mereka diwajibkan karena zat, karena diri mereka, maka kita harus mencintai mereka meskipun mereka berada dalam kemaksiatan dan kezaliman. Walam ajid dalilan ala hadza minal qur'ani awi sunnah innamad dalilu al-waridu fi mahabbati ahlil bait wa dzurriyyatu laysu ahlil bait. Dan aku tidak menemukan dalil atas hal ini dari Al-Qur'an maupun hadis. Sesungguhnya dalil yang datang hanyalah perintah mencintai ahlul bait, sementara keturunan secara umum tidak semuanya termasuk ahlul bait. Fanhanu asba'u dalil haitsu mayamilu namil. Maka kami adalah pengikut dalil, kata Kiai Imad. Kemanapun dalil mengarah, kami pun mengikutinya. Wa ma asqala al-ummah al-muhammadiyah law wujiba alaihim ay yuhibbu kulla man idda'a annahu min dzurriyyati rasul salihan aw kana aw fasiqan ma'a kasratil muwazwirina fi hadha da'wa fi hadha zaman. Alangkah beratnya beban umat Muhammad jika mereka diwajibkan mencintai setiap orang yang mengaku keturunan dari Rasul, baik yang soleh maupun yang fasik, sementara begitu banyak pemalsu pengakuan keturunan Nabi di zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Inilah balasan dari Kiai Imad atas kitab Kiai Qurtubi Ihya Ulumuddin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.